Meninggalnya sahabatku di Gunung Lawu. Selamat datang di channel ini bersama saya di sini di episode kisah pendakian. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari seorang pendaki yang bernama Agil ketika mendaki ke Gunung Lawu bersama 4 orang temannya. Tapi sebelum mulai video ini, alangkah baiknya untuk kalian mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung menuju ke cerita intinya. Pagi itu, sekitar 8:30 pagi, mereka sudah siap sampai di base camp Lawu via Candi Cetho. Mereka berhenti sejenak di warung terdekat dengan base camp Candi Cetho untuk melakukan sarapan pagi, yang tujuannya untuk mengisi tenaga sebelum melakukan pendakian. Bayu, Faris, Rizky, dan Sevi mereka ngobrol sambil minum kopi sambil menunggu cuaca reda, karena kebetulan pada waktu itu cuaca sangat tidak bersahabat. Setelah mengobrol dan akhirnya cuaca agak mereda dan dirasa cukup beristirahat santai, mereka kembali mempersiapkan peralatan serta logistik mereka untuk dibawa menuju ke atas puncak Gunung Lawu. Mereka kemudian menuju ke posko pendaftaran untuk melakukan registrasi dan mengisi daftar diri mereka. Ketika mengisi form pendaftaran, mereka diwanti-wanti oleh penjaga base camp kalau mendaki di cuaca buruk sangat berbahaya dan resikonya cukup besar. Tapi dengan segala cara mereka berusaha untuk diperbolehkan naik pada hari itu juga. Dan akhirnya setelah berdiskusi, mendapat beberapa saran dari beberapa orang sekitar, akhirnya mereka diperbolehkan untuk mendaki pada hari itu juga. Tapi dengan syarat mereka harus memenuhi peralatan yang cukup proper untuk menjaga diri mereka selama berada di atas. Setelah semuanya selesai, mereka juga menyiapkan peralatan dan logistik dengan lengkap. Mereka mulai berangkat dengan secara perlahan. Masing-masing dari mereka berjalan dengan santai secara beriringan. Mereka juga bercanda tawa di sepanjang perjalanan. Pokoknya pada hari itu mereka semua menikmati perjalanannya meskipun cuaca yang kurang bersahabat. Setelah beberapa jam mereka lewati, akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka berhenti sejenak untuk minum, mengatur nafas, dan sambil mengobrol santai sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke pos 2. Cuaca nggak bersahabat ya, padahal kalau cerah view-nya bagus ini. Ya mau gimana, orang kita yang maksa buat trekking hari ini juga. Terima resiko lah kalau view-nya kurang. Ya semoga aja pas di puncak kita bisa dapat lautan awan. Setelah dirasa cukup untuk beristirahat, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di sepanjang perjalanan ini tidak ada yang aneh dan tidak ada yang janggal. Semua perjalanannya berjalan dengan mulus tanpa gangguan sedikit pun. Hingga akhirnya di pertengahan jalan menuju ke pos 3, Bayu berhenti secara mendadak. Dia tiba-tiba merasa kesakitan di bagian kaki, yang akhirnya mengakibatkan mereka semua berhenti untuk menunggu Bayu yang sedang kesakitan. Berhenti, woi, berhenti. Kenapa, Bay? Gak tahu nih, tiba-tiba kakiku sakit, susah buat berdiri. Ya udah, kita berhenti, istirahat sekalian nunggu kaki lu reda. Di situ Agil memijat kaki Bayu yang merasa kesakitan, agar kakinya terasa lebih mendingan. 45 menit mereka beristirahat dan akhirnya
Bayu mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Yuk berangkat. Gila lu ya? Gak ada. Kita balik aja. Kondisi lu gak memungkinkan buat lanjut perjalanan. Lu apaan sih? Gua udah enakan nih. Siapa juga yang mau balik? Ini udah nyampe pertengahan jalan. Semua orang juga pengen sampai puncak. Ya gak teman-teman? Mereka semua hanya diam mendengarkan perdebatan antara Bayu dan Agil. Oke lah, kalau gitu kita lanjut perjalanan tapi pelan-pelan. Tetap barengan, beriringan. Akhirnya dengan kesepakatan bersama, mereka melanjutkan perjalanan dengan kondisi kaki Bayu yang sedikit pincang. Dengan kondisi itu, di perjalanan mereka sedikit melamban. Mereka sedikit mempelankan langkah kaki mereka karena harus menunggu Bayu yang selalu tertinggal di belakang. Baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba hujan turun secara deras. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak untuk sekedar meneduh dan memakai mantel mereka, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan dengan secara perlahan dengan cuaca yang sangat buruk, yang dimana hujan semakin deras. Meskipun mereka sudah memakai mantel, tapi pakaian mereka tetap terasa basah. Ditambah lagi kabut mulai turun dengan tebal, yang mana jarak pandang mereka menjadi terbatas. Singkat cerita, mereka sampai di pos 3. Mereka semua langsung menaruh badan mereka dan merebahkan badan mereka masing-masing. Bayangkan aja dengan kondisi hujan deras, harus dipaksa terus berjalan. Ditambah lagi harus menunggu satu teman yang jalannya pincang. Capeknya bukan main. Di pos 3 mereka hening, tidak ada yang mau mengobrol sama sekali. Mungkin karena masing-masing dari mereka mulai kecapean, mulai letih, dan lesu. Jadi mereka berpikir daripada harus mengobrol dan membuang tenaga mereka lebih memilih untuk menghilangkan rasa capek dengan merebahkan badan mereka. Cukup lama mereka beristirahat di pos 3. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Masing-masing dari mereka mulai berdiri dan mengambil karirnya, lalu melangkah berjalan menuju ke pos selanjutnya. Baru beberapa langkah saja, tiba-tiba Bayu kembali berhenti dan berteriak histeris. Agil! Itu apa Agil? Apalagi sih Bay? Baru juga jalan. Dengan wajah yang pucat dan tangan yang gemetar, dia menunjuk ke arah yang ia lihat. Ketika Agil menajamkan lagi penglihatannya, dia melihat ada 3 pendaki yang mengenakan jaket hitam, merah, dan biru. Jaket hitam, merah, sama biru. Bukannya lu pernah cerita soal pendaki itu? Iya, bener. Agil kebingungan dengan percakapan Faris dan Bayu. Maksudnya apaan? Lu pernah ketemu sama pendaki itu, Bay? 3 pendaki itu yang ada di mimpi. Iya. Di mimpi gua, mereka nyuruh kita balik, jangan nerusin perjalanan. Udah Bay, udah, itu kan cuma mimpi. Mimpi itu bunga tidur. Enggak Gil, lu gak tahu apa yang gua rasain. Mending kita pulang sekarang, gak usah lanjut perjalanan. Bay, lu tenangin diri lu dulu, tenang ya. Ada kita, oke? Sambil menggigil dan nafas yang terengah-engah, akhirnya perlahan Bayu sedikit tenang dan seketika tiba-tiba Bayu kehilangan kesadarannya. Melihat itu, semuanya panik dan kebingungan apa yang sedang terjadi kepada Bayu. Beberapa dari mereka berpikir kalau Bayu sedang kesurupan, tapi yang lainnya berpikir kalau Bayu itu drop karena kecapean. Dan kondisinya memang dari awal kurang mendukung. Ditambah lagi dengan cuaca yang sangat buruk. Dan yang mereka takutkan adalah kalau Bayu sedang mengalami hipotermia.
Sontak beberapa dari mereka langsung mendirikan tenda untuk memasukkan Bayu ke dalam tenda dan segera menghangatkan tubuh Bayu dengan segala cara. Mereka juga mulai membuat minuman hangat seperti teh dan kopi untuk diminumkan kepada Bayu ketika ia bangun. Selama Bayu pingsan, mereka semua berdebat soal perjalanan ini harus diteruskan atau kembali pulang. Sedangkan Rizky dan Sevi sangat berambisi untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Agil melarang karena dia sebagai leader diharuskan memutuskan dan memikirkan bagaimana timnya bisa selamat dalam kondisi apapun. Agil juga sempat marah kepada Rizky dan Sevi. Bisa-bisanya mereka berdua berambisi untuk melanjutkan perjalanan dengan kondisi temannya yang sedang tidak sadarkan diri. Di tengah perdebatan itu, akhirnya Faris memotong perdebatan mereka dengan mengusulkan kalau perjalanan ini tidak bisa dilanjutkan dan kita harus turun secepatnya. Lah ini gimana terus? Kita pasti lanjut perjalanan kan? Lah, lu gak lihat, Chef? Temen lu lagi gak sadar diri lu. Kok lu bisa-bisanya mikir mau melanjutkan perjalanan? Ya mau gimana? Tanggung, udah di tengah perjalanan. Mendaki ini bukan soal sampai puncak atau enggaknya, Chef. Tapi soal kita bisa menjaga satu sama lain dan bisa pulang dengan selamat sampai di rumah. Gini deh, gini. Mau gimana pun caranya, kita gak bisa lanjut perjalanan. Soalnya kondisi Bayu sangat tidak memungkinkan. Sambil menunggu, gimana kalau gua turun minta pertolongan, cari bantuan. Dan lu di sini jagain Agil, gimana caranya? Harus bisa bertahan sampai bantuan datang. Wah, lu gila. Cuacanya kayak gini dan lu mau turun sendirian. Jangan ngaco deh. Jangan nambah korban. Udah Gil. Bayu gua serahin ke lu gimana caranya dia harus tetap bertahan sampai bantuan datang. Gua turun secepatnya agar bantuan itu bisa cepat-cepat datang. Oke deh, oke. Lu janji ya? Bisa sampai dengan selamat dan gak terjadi apa-apa. Gua pegang omongan lu. Lu harus bisa sampai base camp dengan selamat. Akhirnya Faris turun sendirian untuk meminta pertolongan ke base camp. Sedangkan Sevi, Rizky dan Agil tetap berada di dalam tenda sambil menunggu Bayu kembali sadar. Sudah beberapa jam mereka menunggu kesadaran Bayu. Bukannya malah sadar, kondisi dia malah makin parah. Wajahnya makin memucat, badannya juga sangat dingin, ditambah lagi bibirnya juga membiru, menandakan kalau kondisinya saat ini benar-benar kedinginan. Melihat itu, Agil langsung spontan membuka jaketnya dan memakaikan kepada Bayu, agar Bayu tetap terasa hangat. Mereka juga kurang paham bagaimana menangani seorang yang sedang mengalami hipotermia. Mereka bertiga mulai panik melihat kondisi Bayu saat itu. Terutama si Agil. Bay, bangun Bay, bangun. Ayolah. Gak mungkin lo kalah cuman kayak gini. Lo kan kuat Bay. Gua percaya lo kuat. Tahan dulu ya. Faris lagi turun cari bantuan. Bentar lagi datang. Agil merangkul badan Bayu agar tetap merasa hangat. Tapi Bayu tidak ada respon sama sekali. Bayu tetap terbujur kaku dengan wajah yang pucat. Setelah kurang lebih 3,5 jam, akhirnya bala bantuan datang bersama dengan Faris. Tapi naasnya, ternyata sebelum bantuan tiba, Bayu sudah tidak bernyawa di pangkuan Agil. Mendengar itu, Agil, Sevi, Rizky, dan termasuk Faris yang telah berusaha untuk memanggil bantuan, semuanya kaget dan nangis sejadi-jadinya melihat sahabatnya meninggalkan mereka begitu cepat. Itulah kisah nyata dari pengalaman Agil bersama teman-temannya, yang mana mereka mengalami trauma yang sangat besar, terutama si Agil. Dia sangat-sangat merasa bersalah kepada teman-temannya, karena dia sebagai leader yang tidak bertanggung jawab dan merasa kalau semuanya itu terjadi karenanya. Bahkan sampai saat ini Agil berhenti dan tidak mendaki gunung sama sekali. Peristiwa itu pasti sangat melekat
dan pasti sangat menempel pada memori Agil. Peristiwa yang sangat tidak diinginkan dan sangat di luar dugaan. Dari sini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Jikalau cuaca terlihat sangat tidak mendukung, lebih baik untuk membatalkan pendakian. Dan juga sebelum mendaki, persiapkan benar-benar logistik dan persiapan peralatan termasuk P3K dan pakaian yang sangat proper dengan kedinginan gunung yang ada di Indonesia. Itulah kisah dari pengalaman Agil dan teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri video ini, alangkah baiknya kalian untuk cek video-video sebelumnya dan nantikan video-video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.